Dan inilah yang disebut dengan asy-syafa'ah al-uzma, yaitu syafaat yang besar. Kenapa dikatakan syafaat yang besar? Karena ini tidak hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad, tetapi juga diberikan oleh Nabi Muhammad untuk umat-umat para nabi sebelumnya. Nah, jadi syafaat itu kan selain dari azab berupa panasnya terik matahari di mahsyar, itu para nabi memberikan syafaatnya kepada umatnya masing-masing. Nabi Muhammad juga memberikan syafaatnya, bahkan bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibil lillahi ishrina sifah fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqin wa qa'imun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'un al-basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu faqudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar wa jaizun bifadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin ka fi'lihi arsala anbiya zawi fatana bisidqi wa tablighi wal amanah wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadalul malaika wal mustahilu biddu kulli wajibi fahfad li khamsina bi hukmin wajibi tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqqiq waqtanim hum adamun idrisu nuhun huduma salih wa ibrahimu kullun muttaba' Lutun wa Ismailu Ishaqun kadza Yaqubu Yusufun wa Ayyubu ihtada
Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawudu Sulaiman Taba Ilyasu Yunus Zakariya Yahya Isa wa Toha Qatimun Dawaiya Alaihim salatu wassalamu wa imamadil ayamu wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum tafsilu ashrin minhum Jibrilu Mikalu Israfilu Azrailu Munkar Nakirun wa Raqibun wa kadza Atidu Malikun wa Ridwan Muhtaza Arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawuda wa Injilun ala Isa wa Furqanun ala khairil mala wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi wa kullu ma ata bihi rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu imanuna biyawmi akhirin wajab wa kulli ma kana lahu biminal ajab khatimatun fi dzikri baqil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mentakdirkan kita untuk bisa bersama-sama dalam majelis Ilmuddin, majelis pengajian kitab Aqidatul Awam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan keistiqomahan pada diri kita untuk senantiasa hadir dalam majelis Ilmuddin, karena kecintaan kita terhadap ilmu agama, keinginan kita untuk senantiasa menambah ilmu agama adalah tanda kebaikan bagi kita. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk termulia, Nabi akhir zaman. Tidak ada yang diangkat menjadi Nabi setelah beliau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga untuk para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, pagi hari ini kita masih membahas tentang iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, imanuna biyaumi akhirin wajab wa kulli ma kana bihi minal ajab. Bagi yang memegang kitab ini ada kurang ya, ada tulisan yang kurang dalam nazam itu,
yaitu setelah lafadz kana itu ada kata-kata bihi. Imanuna biyaumi akhirin wajab wa kulli ma kana bihi minal ajab. Nah, silahkan untuk dibenarkan. Imanuna utawi iman kita biyaumi akhirin kelawan dina akhir. Wajaba iku wajib apa imanuna biyaumi akhir. Wa kulli ma lan kelawan saben-saben barang kana kang wis terjadi bihi kelawan ma minal ajabi nyatane saking pira-pira perkara kang gawakaken. Hadirin hadirat rahimakumullah, telah kita jelaskan sebelumnya bahwa di antara bentuk iman terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membenarkan semua yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi bahwa semua yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, apakah itu yang berhubungan dengan masalah at-tahlil wa tahrim, penghalalan terhadap sebagian perbuatan dan ucapan, atau pengharaman terhadap sebagian perbuatan dan ucapan, atau yang kedua adalah tentang berita sesuatu yang telah terjadi di masa lalu, atau yang ketiga tentang berita yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kita meyakini semuanya itu adalah benar. Semuanya itu adalah benar. Kita wajib untuk membenarkannya. Dan telah kita sampaikan bahwa sesuatu yang telah disampaikan oleh Rasulullah akan terjadi di masa yang akan datang, itu ada kalanya akan terjadi di dunia ini. Dan sebagian besar apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu sudah terjadi. Dan perlu diingat bahwa ini bukan ramalan, ya, bukan ramalan. Sebagian orang salah dalam menggunakan bahasa dengan mengatakan ini sudah diramal. Dia mengatakan ini sudah diramal oleh Rasulullah 14 abad yang lalu. Nah, sekarang terjadi. Nah, ini seakan-akan dia ingin memuji, tetapi sebenarnya ini kurang tepat. Bahasa seperti itu kurang tepat. Karena Rasulullah bukan seorang peramal. Nah, ramalan itu bersifat bisa benar dan bisa salah. Sementara apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu wahyu dari Allah, bukan ramalan. Kalau ramalan itu bisa salah dan bisa benar, wahyu dari Allah itu tidak bisa salah, pasti benar. Karena itu bahasa yang tepat bagaimana? Bukan, tidak boleh dikatakan ini sudah diramalkan oleh Rasulullah, tetapi kita katakan ini sudah disampaikan. Berita tentang terjadinya ini sudah disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Bukan diramalkan, tetapi sudah diberitakan, sudah disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, yang mana sumbernya adalah dari wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hanya istilah bahasa saja. Jadi apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah kepada kita akan terjadi di dunia ini, hampir semuanya telah terjadi seperti yang kita sampaikan kemarin. Misalnya tentang tanda-tanda kecil kiamat sudah terjadi. Nah, hanya satu yang belum, yaitu Al-Mahdi. Setelah itu tanda-tanda besar kiamat itu juga akan terjadi. Kita yakini secara pasti bahwa itu juga akan terjadi. Juga termasuk sesuatu yang terjadi di alam barzakh, tentang adanya azab kubur, tentang adanya nikmat kubur, tentang adanya su'alul malakain, pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir. Ini wajib kita untuk meyakini semua itu. Nah, termasuk dilanjutkan oleh muallif di sini, imanuna biyaumi akhirin wajab wa kulli ma kana bihi minal ajab. Nah,
termasuk yang harus kita imani karena sudah disampaikan oleh Rasulullah akan terjadi nanti pada hari kiamat, adalah hari akhir. Adanya hari akhir, adanya hari kiamat. Dan sesuatu yang terjadi pada hari kiamat itu minal ajab, berupa hal-hal yang sangat menakjubkan terjadi pada masa itu. Kita wajib untuk membenarkan bahwa semua itu betul-betul akan terjadi. Bahwa hari akhir atau yang disebut juga dengan hari kiamat, disebut hari akhir karena tidak ada kematian lagi setelah hari itu. Setelah hari kiamat kemudian manusia dibangkitkan, setelah itu nggak ada kematian lagi setelahnya, sehingga seakan-akan hari itu hari akhir karena sudah nggak ada hari berikutnya. Nah, hari berikutnya dengan pengertian tidak ada kematian setelah itu karena manusia akan abadi nanti pada di akhirat, baik abadi di surga bagi orang yang beriman atau abadi di neraka bagi orang yang kafir. Hadirin hadirat rahimakumullah, hari akhir ini juga disebut sebagai hari kiamat. Nah, hari kiamat disebut hari kiamat itu telah kita jelaskan sebelumnya karena apa? Dimulai dari qiyamun nas minal kubur. Jadi qiyam, dari qiyamah itu dari kata qiyam, qoma yaqumu qiyaman. Artinya apa? Artinya bangkit, berdiri kalau secara bahasa. Bangkitnya manusia dari dalam kubur. Hari kiamat itu dimulai dari bangkitnya manusia dari dalam kuburnya, sehingga disebut qiyamah, hari qiyamah, karena dimulai dari bangkitnya manusia dari dalam kuburnya sampai kiamat itu, untuk menyebut yaitu masa di mana diawali dengan bangkitnya manusia dari dalam kubur sampai penduduk surga yaitu orang-orang mukmin masuk ke dalam surga, dan penduduk neraka yaitu orang-orang kafir masuk ke dalam neraka. Masa ini disebut apa? Hari qiyamah. Hari qiyamah. Jadi hari qiyamah tidak hanya disebut untuk an-nafkhah al-ula, yaitu tiupan sangkakala malaikat Israfil yang kemarin kita sebutkan, di mana segala sesuatu yang ada di atas bumi ini akan hancur dan semuanya akan mati, kecuali beberapa yang dikehendaki oleh Allah tidak mati. Tetapi disebut juga hari kiamat ini yaitu hari yang dimulai dari dibangkitkannya manusia dari dalam kubur sampai penduduk surga masuk ke dalam surga, penduduk neraka masuk ke dalam neraka. Kenapa kita katakan sampai, pakai bahasa panjang sampai? Karena masa kiamat itu apa? Tidak sebentar. Masa kiamat itu sangat lama. Dalam Al-Quran disebutkan fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah. Hari kiamat itu berlangsung selama 50.000 tahun. Coba dibayangkan 50.000 tahun. Itu masih proses menjelang surga, menjelang kiamat. Sementara di dunia ini masanya tidak lama dibandingkan dengan masih proses kiamat saja. Di dunia ini 100 tahun sudah paling lama. Sementara proses kiamat menjelang surga dan neraka itu membutuhkan waktu 50.000 tahun. Waktu yang sangat lama. Dan yang harus ditempuh ketika itu ada 50 tahapan. Masing-masing tahapan itu memakan waktu 1000 tahun, sehingga seluruhnya 50.000 tahun harus dijalani untuk kemudian
menuju surga ataupun neraka. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tetapi bagi orang-orang mukmin yang soleh, waktu itu tidak terasa lama, hanya seperti waktu antara asar dan maghrib yang tidak terasa sangat lama. Tetapi bagi orang-orang yang kafir dan para pelaku maksiat, sebagian para pelaku maksiat, maka masa ini adalah masa yang sangat lama, sebagaimana memang sebenarnya sangat lama, yaitu waktu 50.000 tahun. Ini kiamat. Nah, wajib kita untuk mengimani adanya kiamat. Wajib, karena selain telah disebutkan di dalam Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah mengkhabarkan, telah menginformasikan tentang akan terjadinya kiamat ini kepada kita. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah kebenaran, karena dia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui, pencipta segala sesuatu. Hadirin hadirat rahimakumullah, telah kita jelaskan bahwa tadi ada 50 tahapan yang dilalui oleh manusia di hari kiamat. Nah, di antaranya adalah yang pertama adalah al-ba'tsu. Al-ba'tsu. 50 ini tidak kita sebutkan semuanya. Sebagian yang telah dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama adalah al-ba'tsu, proses al-ba'tsu. Al-ba'tsu itu adalah khurujul mauta minal kubur, yaitu keluarnya orang-orang yang mati setelah dihidupkan dari dalam kuburnya. Itu yang disebut dengan ba'ats, hari kebangkitan. Kebangkitan itu yang dimaksud yaitu bangkitnya atau bangunnya orang-orang yang mati dan keluarnya orang-orang yang mati dari dalam kuburnya. Jika orang ini tergolong sebagai orang-orang yang jasadnya itu hancur oleh tanah, maka Allah mengembalikan jasadnya sebagaimana seperti sedia kala. Karena jasad manusia ketika telah dikuburkan itu ada dua macam. Ada jasad-jasad yang rusak dimakan oleh tanah. Itu jasad umumnya manusia seperti itu. Jika telah dikuburkan beberapa waktu lamanya, maka kemudian akan membusuk, kemudian akan habis, termasuk daging, tulangnya semuanya akan habis, kecuali tulang ekor di belakangnya. Itu yang akan tetap, dan dari situ nanti manusia akan dibangkitkan. Bagi jenis yang pertama, yaitu yang jasadnya akan hancur. Kemudian ada yang kedua, itu orang-orang yang jasadnya itu tidak hancur oleh tanah. Meskipun telah dikuburkan bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun, tetapi jasadnya tetap utuh. Seperti jasadnya para nabi, itu tetap utuh, tidak rusak oleh tanah. Kemudian jasadnya orang-orang yang mati syahid, sebagaimana telah kita sampaikan, orang yang mati syahid, ruhnya dia akan langsung masuk ke dalam surga, menikmati kenikmatan surga. Ruhnya, jasadnya tetap ada di bumi. Sehingga jasad yang ada di bumi itu mendapatkan pengaruh dari ruh yang mendapatkan kenikmatan di surga, sehingga dia tetap utuh, jasad orang-orang yang mati syahid dalam peperangan. Kemudian yang ketiga adalah jasadnya sebagian wali. Bukan semua wali, tetapi sebagian para wali itu jasadnya tetap utuh. Sebagian wali yang lain jasadnya rusak sebagaimana yang lain, tapi jasadnya sebagian para wali ini masih utuh. Nah, jasadnya para wali itu masih utuh, sebagian para wali itu masih utuh, tidak dimakan oleh tanah.
Ini berdasarkan apa? Musyahadah, dilihat dalam beberapa beberapa kejadian itu terjadi ketika ada pemindahan makam, ketika ada penggusuran kuburan, harus dibuat jalan misalnya sehingga makam harus dikuburkan, ditemukan di beberapa daerah, bukan hanya di Timur Tengah tetapi juga di Indonesia, ditemukan jasad-jasad yang masih utuh, tidak dimakan oleh tanah. Nah, itu adalah bukti bahwa sebagian para wali itu jasadnya tidak dimakan oleh tanah, tidak rusak. Tidak dimakan oleh tanah maksudnya tidak rusak oleh tanah. Hadirin hadirat rahimakumullah, seperti jasadnya seorang ulama yang bernama Abu Amr ibnu Salah. Nah, ulama ini tidak lebih terkenal dari Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik bin Anas. Beliau pengarang kitab kecil, judulnya Muqaddimah Ibni Salah. Tetapi kitab ini kitab yang mubarak, kitab yang sangat berkah, ya. Sehingga apa? Sehingga kitab ini kemudian menjadi rujukan dalam kitab-kitab mustalahul hadis setelahnya. Nah, ketika ada pembongkaran makam di Syam, ketika ada pembongkaran makam sehingga harus memindahkan makam beliau Abu Amr ibnu Salah ini, ternyata setelah 800 tahun lamanya dikuburkan, jasad beliau masih utuh. Nah, ini salah satu contoh. Bagaimana dengan orang yang lebih masyhur dan lebih tinggi dari beliau tentang keilmuan dan kewaliannya? Nah, tentu ini menunjukkan bahwa banyak di antara para aulia yang juga jasadnya itu tidak rusak oleh tanah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Apabila jasad ini sudah hancur oleh tanah, tidak tersisa kecuali tadi tulang ekor itu, maka pada al-ba'tsu, hari kebangkitan, dia dikembalikan dulu oleh Allah, jasadnya dikembalikan utuh sebagaimana sedia kala dari tulang ini, utuh sebagaimana sedia kala, kemudian baru dibangkitkan dari kuburnya. Tetapi bagi mereka yang jasadnya itu masih utuh, tidak rusak oleh tanah, maka langsung dibangkitkan dengan jasad yang masih utuh itu, langsung bangkit dari kuburnya. Dan orang yang pertama kali dibangkitkan dari dalam kuburnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang-orang yang dikuburkan di sekitar beliau di Madinah dan di Makkah. Beliau bersabda, ana awwalu man yunshaqqu anhul qabr. Aku ini adalah orang yang pertama kali kuburannya itu artinya terbelah dan Rasulullah dibangkitkan. Nah, maksudnya beliaulah yang pertama kali dibangkitkan, dikeluarkan dari dalam kuburnya. Nah, kemudian baru orang-orang yang dikuburkan di sekitarnya di Madinah dan di Makkah. Kemudian dan seterusnya. Nah, orang-orang yang berada di seluruh dunia akan dibangkitkan dari kuburnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7, Allah Subhanahu wa ta'ala bersabda, ini yang menunjukkan tentang kebenaran adanya al-ba'tsu, yaitu kebangkitan, keluarnya manusia dari dalam kuburnya. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil qubur. Dan hari kiamat itu pasti datang. Hari kiamat pasti terjadi. La raiba fi, tidak ada tidak ada keraguan. La raiba fiha, tidak ada keraguan tentang terjadinya hari kiamat, pasti terjadi. Kemudian
Allah berfirman, wa annallaha yab'atsu man fil qubur, dan Allah membangkitkan, artinya mengeluarkan orang-orang yang mati dari dalam kuburnya. Setelah dihidupkan kemudian akan bangkit dari dalam kuburnya. Ini namanya apa? Al-ba'tsu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi manusia hidup ini tidak kalau mati itu ya sudah mati, nggak akan ada pertanggungjawaban. Tetapi kita meyakini nanti akan terjadi hari kiamat dan manusia akan dibangkitkan kembali dari dalam kuburnya untuk kemudian mereka mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan ketika hidup di dunia ini. Jadi kehidupan dunia yang singkat ini menentukan kebahagiaan atau kecelakaan manusia di akhirat yang abadi. Jika di kehidupan yang singkat ini seseorang itu beriman dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi di akhirat. Demikian juga sebaliknya, jika seseorang di dunia yang singkat ini dia manfaatkan dengan sesuatu yang artinya dia isi hari-harinya dengan kemaksiatan dan kekufuran, maka dia akan celaka di akhirat yang abadi. Nah, karena itulah kita harus berpikir bahwa akhirat lebih utama daripada dunia, bahwa akhirat itu abadi, wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih abadi dibandingkan dunia. Orang yang berakal akan berpikir yang abadi daripada yang sesaat. Untuk apa dia berpikir untuk hal yang sesaat? Untuk kemudian mengorbankan sesuatu yang abadi. Maka kita harus berpikir bagaimana tentang kehidupan kita yang abadi nanti di akhirat. Apakah sudah kita persiapkan dengan baik sehingga kita akan mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan yang abadi di sana? Itu yang harus difikirkan oleh masing-masing kita. Jangan berpikir tentang dunia ini yang hanya sesaat. Tetapi semua yang kita lakukan di dunia ini hendaknya untuk kepentingan akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih utama, lebih baik bagi kamu daripada ula, yaitu dunia ini. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali. Kemudian berikutnya, yang terjadi berikutnya pada tahapan hari kiamat ini adalah al-hasyr. Al-hasyr itu yaitu manusia dikumpulkan, manusia dikiring dan dikumpulkan setelah dibangkitkan dari dalam kuburnya. Jadi setelah manusia ini dibangkitkan dari kuburnya, kemudian mereka dikumpulkan. Nah, dikumpulkan kemana? Dikumpulkan di mahsyar. Nah, menurut sebagian riwayat warada bahwasanya mahsyar itu adalah ardus Syam, yaitu tanah Syam. Tanah Syam itu sekarang itu terpecah-pecah menjadi beberapa negara. Di antaranya adalah ada daerah Palestina, itu yang induknya. Kemudian Libanon, Suriah, kemudian Yordania. Kemudian ada daerah sedikit dari Mesir, sedikit dari Irak. Ini apa? Ini daerah Syam. Syam itu dulu satu. Kemudian setelah zaman penjajahan itu kemudian terpecah belah, sebagaimana Indonesia dulu namanya Nusantara. Malaysia, Singapura semuanya ikut Nusantara, tetapi kemudian kemudian setelah penjajahan dipecah-pecah menjadi beberapa negara. Di sana dulu ada Syam, kemudian ada Yaman. Yaman dulu bukan negara Yaman yang sekarang saja, tetapi Yaman itu dulu juga luas, kemudian dipecah-pecah. Setelah menjadi negara-negara, setelah masa penjajahan
oleh barat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, jadi semua manusia dari seluruh penjuru dunia setelah dibangkitkan akan dikumpulkan ke sana. Nah, apakah cukup daerah Syam itu? Nah, ini sebagian ulama mengatakan nanti daerah Syam itu akan diluaskan. Nah, menurut sebagian ulama yang mengatakan maksudnya semua mengarah ke arah Syam. Bukan berarti semua ada di Syam, tetapi semua manusia akan mengarah ke daerah Syam. Nah, artinya tidak semuanya nanti mencukupi, karena manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai manusia akhir zaman akan dikumpulkan ke sana. Nah, ada beberapa pendapat dari para ulama tentang masalah ini. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Madu TV yang berbahagia. Nah, ketika manusia ini dikumpulkan di mahsyar, maka mereka terkelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, mereka dikumpulkan, satu kelompok ini dikumpulkan ke mahsyar dalam keadaan berpakaian, dalam keadaan bertutup kepala, dalam keadaan beralas kaki, dalam keadaan mengendarai kendaraan. Jadi lengkap, mereka berkendara, mereka berpakaian lengkap, memakai tutup kepala, memakai sendal alas kaki. Itu yang pertama, lengkap, mereka dibangkitkan dalam kondisi seperti itu. Siapa mereka? Mereka adalah para nabi dan orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, para aulia. Itu dibangkitkan dan dikumpulkan ke mahsyar dalam kondisi yang seperti itu. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua adalah orang-orang yang dikumpulkan ke mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak bertutup kepala, tidak beralaskan kaki, dan tidak berkendara. Nah, mereka siapa? Yaitu orang-orang mukmin yang fasik, orang-orang yang mukmin mati sebelum bertaubat. Nah, mereka sebagian mereka itu dikumpulkan ke mahsyar dalam keadaan seperti ini, yaitu telanjang, tidak beralas kaki, tidak bertutup kepala, tidak berpakaian, tidak berkendara. Ini apa? Ini kelompok yang kedua. Kemudian kelompok yang ketiga, ini lebih berat lagi, yaitu mereka yang dibangkitkan dari dalam kuburnya kemudian dikumpulkan ke mahsyar, itu dalam keadaan seperti yang kedua tadi, tidak berpakaian, tidak beralas kaki, tidak bertutup kepala, tidak berkendara, kemudian diseret oleh para malaikat di atas muka-mukanya. Artinya apa? Ya, kakinya yang diseret sehingga mukanya itu di tanah. Nah, diseret oleh malaikat-malaikat. Ini siapa? Yaitu orang-orang yang kafir. Jadi orang kafir kondisinya seperti itu, paling buruk nanti ketika apa? Ketika di mahsyar, ketika dikumpulkan di mahsyar. Hadirin hadirat rahimakumullah, tentang adanya mahsyar ini disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 22. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yawma nahsyuruhum jami'a thumma naqulu lilladzina asyraku aina syurakaukumul ladzina kuntum taz'umun. Nah, pada hari yang kami kumpulkan mereka semuanya, wa yawma nahsyuruhum, ini dalilnya, wa yawma nahsyuruhum jami'a, pada hari di mana kami kumpulkan mereka semuanya. Tsumma naqulu lilladzina asyraku, kemudian kami berkata kepada orang-orang yang berbuat syirik, aina syurakaukumul ladzina kuntum taz'umun, di manakah sekutu-sekutu milik kalian yang kalian sangka? Di mana?
Artinya bukan berarti bertanya dengan pertanyaan yang ingin tahu, tetapi ini untuk menghinakan orang-orang yang kafir nanti ketika di mahsyar. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ketika di mahsyar ini matahari didekatkan, sehingga sangat panas sekali. Ketika itu manusia dalam kondisi bingung untuk mencari perlindungan. Tentu ini selain apa? Selain yang kelompok yang pertama tadi, orang para nabi, para aulia, orang-orang soleh, mereka akan mendapatkan naungan arsy, sehingga mereka tidak merasakan panas di mahsyar. Tetapi bagi orang kafir dan sebagian orang mukmin yang pelaku dosa besar, mati belum bertaubat, ini mereka merasakan panasnya terik matahari di mahsyar. Sehingga di antara mereka itu ada yang keringatnya sampai ke mata kaki, ada yang sampai ke lututnya, sampai ke pinggangnya, bahkan ada yang sampai ke ke pundaknya, dan ada yang sampai ke hidungnya, sehingga dia sulit untuk bernafas. Tetapi keringat ketika itu tidak meluber ke orang lain, karena ini di akhirat adalah hari pembalasan atas amal yang dilakukan di dunia. Ini hanya semacam seseorang berada di sebuah gelas, kemudian keringatnya itu hanya menenggelamkan dirinya sendiri. Sebagian mereka tenggelam sampai dia nggak bisa, kesulitan bernafas karena tenggelam dengan air keringatnya sendiri, karena sangat panasnya terik matahari ketika itu. Sampai-sampai orang-orang kafir ketika itu mengatakan, ya Allah, mereka mengatakan, arihna walau ilan nar, mengatakan istirahatkanlah kami dari panasnya terik matahari ini. Artinya hindarkanlah kami, mereka mengatakan, dari panasnya, selamatkanlah kami dari panasnya terik matahari ini, meskipun engkau lemparkan kami ke neraka. Padahal azab neraka asyaddu, ini lebih berat, panasnya api neraka itu tidak tertandingi dengan panasnya terik matahari ketika itu. Tetapi karena sangat panasnya terik matahari di mahsyar, sehingga mereka kemudian mereka berkata seperti itu. Saking nggak kuatnya mereka menahan panasnya terik matahari di mahsyar. Ini orang-orang kafir sampai mengatakan yang seperti itu. Tidak taunya apa, justru di neraka itu jauh lebih berat azabnya dibandingkan di mahsyar. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di saat itulah maka orang-orang pelaku dosa besar dari umat Islam itu mereka beristighosah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya dengan para nabi yang lainnya. Istaghatsu bi Adam. Jadi mereka ketika matahari itu tadnu bi ru'usil nasi, ketika matahari itu mendekat ke kepala-kepala manusia ketika itu, idh bainama hum kadzalik istaghatsu bi Adam. Kemudian mereka beristighosah dengan Nabi Adam. Artinya mereka meminta tolong kepada Nabi Adam alaihi salam. Dalam lafaz yang lain menggunakan kata istashfa'u. Artinya mereka meminta syafaat kepada Nabi Adam alaihi salam. Tetapi kemudian Nabi Adam, saya bukan orang yang memiliki hak untuk memberikan syafaat dari menyelamatkan manusia dari panasnya terik matahari ini.
Sehingga manusia berduyun-duyun datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh juga tidak bisa memberi, ini bukan hak saya untuk memberikan syafaat dari panasnya terik matahari. Kemudian kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, sampai kemudian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta dilepaskannya umat manusia ini, orang-orang mukmin, pelaku dosa besar, dari dari azab panasnya terik matahari di mahsyar. Dan inilah yang kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang disebut dengan asy-syafa'ah al-uzma, yaitu syafaat yang besar. Kenapa dikatakan syafaat yang besar? Karena ini tidak hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad, tetapi juga diberikan oleh Nabi Muhammad untuk umat-umat para nabi sebelumnya. Nah, jadi syafaat itu kan selain dari azab berupa panasnya terik matahari di mahsyar, itu para nabi memberikan syafaatnya kepada umatnya masing-masing. Nabi Muhammad juga memberikan syafaatnya. Bahkan bukan hanya para nabi yang bisa memberikan syafaat, nanti insya Allah akan ada pembahasan tentang itu. Para aulia juga memberikan syafaat, para ulama yang amilun, yang mengamalkan ilmunya juga memberikan syafaat, dan kepada sebagian pelaku dosa besar. Untuk syafaat, untuk menyelamatkan manusia, orang-orang mukmin pelaku dosa besar dari panasnya terik matahari, itu hanya bisa diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk seluruh umat. Untuk seluruh umat, bukan hanya khusus umat Nabi Muhammad, tetapi juga untuk umatnya Nabi Adam, untuk umatnya Nabi Nuh, untuk umatnya Nabi Musa, dan seterusnya. Diberikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga syafaat ini disebut dengan asy-syafa'ah al-uzma, syafaat yang besar, yang teragung, syafaat yang terbesar nanti pada hari kiamat diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ini juga dalil bagi ahlu sunnah wal jamaah bolehnya apa? Istighosah. Karena dalam lafadz hadisnya itu dikatakan apa? Inna syamsa tadnu yaumal qiyamati idh bainama hum kadzalik istaghasu bi Adama. Mereka istighosah dengan Nabi Adam. Berarti boleh istighosah dengan selain Allah, itu boleh. Istighosah itu artinya apa? Meminta pertolongan kepada Allah dalam kondisi terjepit, dalam kondisi sulit, dengan menyebut nama seorang nabi atau wali. Itu namanya istighosah dengan selain Allah. Jadi seseorang misalnya mengatakan adrikni ya Rasulullah, itu namanya istighosah. Seperti yang kita baca pada umumnya ketika kita istighosah, kita akan membaca itu. Qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Itu namanya apa? Istighosah. Atau seseorang mengatakan madad ya Rasulullah, atau seseorang mengatakan aghithni ya Rasulullah, itu namanya apa? Istighosah dengan Rasulullah. Atau seseorang mengatakan adrikni ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu namanya apa? Istighosah dengan Nabi, istighosah dengan wali. Hukumnya boleh. Di antara dalilnya adalah hadis yang tadi kita baca itu.
tentang syafaat uzma, bahwa pada hari kiamat mereka beristighosah dengan Nabi Adam. Istaghatsu bi Adam. Wahai Adam. Secara enggak langsung mereka mengatakan, wahai Nabi Adam, tolonglah kami. Artinya dengan doamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kemudian mereka beristighosah dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun kemudian berdoa kepada Allah, dan Allah mengabulkan sehingga mereka tertolong. Itu makna istighosah. Pada hakikatnya orang yang beristighosah tidak meyakini bahwa Nabi itu pencipta manfaat dan pencipta madarat. Ketika seseorang beristighosah, mereka juga tidak meyakini bahwa Nabi atau wali itu pencipta dari pencipta selain Allah. Tidak. Karena seorang mukmin meyakini bahwasanya tidak ada pencipta selain hanya Allah. La khaliqa illallah. Tidak ada pencipta selain Allah. Tidak ada yang mengadakan sesuatu dari tiada menjadi ada kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang keyakinan seorang mukmin dalam keadaan apapun, kapanpun, dimanapun, keyakinannya itu dan tidak berubah. Nah, ketika seseorang berkata kepada orang lain, mengatakan tolonglah aku, keyakinannya tetap meyakini bahwa manusia ini hanya sebagai sebab. Ketika kita mengatakan kepada tetangga kita, kepada teman kita yang masih hidup, mengatakan tolonglah aku, hutangi saya uang misalnya, dia mengatakan tolonglah aku, itu boleh apa tidak? Boleh. Apakah artinya saya meyakini bahwa teman saya itu pencipta pertolongan? Tidak. Allah yang menolong, tetapi dia hanya sebagai sebab Allah menciptakan pertolongannya untuk saya. Maka sebagaimana boleh kita mengatakan kepada orang yang hidup tolonglah aku dengan makna sebab, demikian juga boleh bagi kita untuk mengatakan kepada Rasulullah tolonglah kami wahai Rasulullah dengan makna sebab, tanpa meyakini sama sekali bahwa Rasulullah adalah pencipta kemanfaatan, pencipta manfaat atau pencipta madarat. Karena seorang mukmin dia meyakini la ilaha illallah, la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta selain hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Wahabi tidak memahami hal ini, sehingga ketika kita itu beristighosah dengan Nabi, dengan wali, mereka menyebutnya sebagai syirik. Padahal Rasulullah sendiri itu mengajarkannya. Dan dalam hadis yang tadi kita baca, itu juga menunjukkan bahwa nanti umat manusia pelaku dosa besar akan istighosah dengan Nabi Adam. Artinya apa? Mereka minta tolong dalam kondisi terjepit. Mereka sudah bingung gimana, panas sekali. Dalam kondisi terik matahari yang sangat panas sekali, mereka nggak ada jalan lain kecuali mereka kemudian datang kepada Nabi Adam untuk beristighosah, datang kepada Nabi Nuh untuk beristighosah, sampai kepada Nabi Muhammad, meminta tolong kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian berdoa kepada Allah, kemudian mereka pun dilepaskan dari panasnya terik matahari. Nah, yang disebut ini dengan syafaat uzma. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah ini masih berlanjut pembahasan tentang ini. Ada pembahasan tentang hisab, tentang mizan, kemudian tentang syafa'ah, tentang sirat dan seterusnya. Insya Allah besok akan kita lanjutkan kembali. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.